Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita hari ini adalah koneksi cinta NPD, Narcissistic Personality Disorder, dan apa pesan semesta untukmu Aries. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, dan percintaan ya, bisa kalian ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Untuk kalian Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian para Aries. Koneksi NPD. Apa yang dimaksud dengan NPD? Narcissistic Personality Disorder, yaitu hubungan yang sangat toksik, hubungan yang sangat menyakitkan ya, dimana memang kamu terkoneksi dengan orang yang ada sedikit mengalami gangguan kepribadian ya. Oke, jadi kalau ada yang bertanya, Kak Ica, saya biasa-biasa aja, nggak ada yang, dan kehidupan saya normal-normal aja, berarti readingan ini bukan untukmu. Saya menyesuaikan dengan tema kita, ya, dimana koneksi NPD. Jadi Aries, para Aries yang terkoneksi dengan NPD. Kalau kamu bukan terkoneksi dengan NPD, berarti readingan ini bukan untukmu, ya. Oke, di sini ada Four of Wands, dimana dia merasa bahwa kamu itu sosok yang menyenangkan, kamu itu sosok yang hebat, kamu tuh sosok yang cantik, ganteng, seksi, yang mana dia bisa manipulasi, empati kamu tinggi dalam hal membantu. Jadi ini makan makanan yang paling sangat enak, empuk buat dia. Kenapa? Karena seorang orang yang mempunyai empati itu sangat bisa dibodoh-bodohi menurutnya. Ya, Aries. Tetapi memang Aries itu kan orangnya tegas ya. Tetapi dia tahu bahwa kelemahan kamu adalah cinta, sehingga dia mengambil itu dari sisi kelemahan kamu dan akhirnya menjadi tameng buatnya untuk bisa menipu daya kamu ya. Jadi maaf, di sini bukan saya menyebar fitnah ataupun kebencian, no ya. Tetapi di sini saya mau mengedukasi kamu tentang personality disorder, narcissistic personality disorder. Jadi maaf kalau seandainya agak sedikit jelek ya bahasanya, karena ini isi hati mereka, bukan saya ngada-ngada ya. Ngapain saya ngada-ngada, nggak ada untungnya juga ya. Jadi saya bukan menebar kebencian, tetapi ini saya mengedukasi supaya kalian bisa lebih nyaman, lebih happy terhadap diri sendiri. Bukan kita bicara egois, ini kan orang ini sakit ya. Jadi kalau kita bicara dengan orang sakit ya percuma, nggak bisa dengar. Orang sembuh saja, orang sehat saja perlu konsentrasi untuk bisa mendengar, menelaah apa yang dia katakan ya. Apalagi orang sakit ini kan nggak nyaman ya. Dan ya, jadi dia nggak merasa sakit, jadi dia nggak mau sembuh, dan akhirnya kamu yang merasa terintimidasi, merasa salah, merasa emosi ya. Jadi kenapa saya bilang seperti gitu, karena dia nggak punya hati, empatinya tuh sangat minim gitu. Tidak kayak kita ya, kalau orang normal ya, mempunyai, kita dapat kebaikan dari orang lain, kita mungkin bilang oke, saya akan mendapatkan kebaikan dari kamu, saya pasti akan tahu hutang budi saya. Artinya kita tahu diri bahwa saya besok mungkin ke depan kalau kamu butuh, saya akan ada untuk kamu gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu baik, saya akan baik sama kamu gitu. Tetapi kalau bersama narsistik ya, itu nggak ada. Bersama narsistik itu hidupmu akan jauh lebih parah dibandingkan waktu kamu tidak bersama narsistik. Mungkin kamu berpikir bahwa wah, pertama di awal dia baik sekali, mungkin agamais, dia takut akan Tuhan, terus dari penampilan oke, memperlakukan kamu seperti raja dan ratu. Kenapa? Karena dia belum masuk jebakanmu. Maksudnya kamu belum masuk jebakannya.
ya. Kalau kamu sudah masuk jebakannya, baru dia mulai. Dan disinilah ya, saya lihat di sini sudah koneksi dengan dia, di mana kamu sudah masuk jebakannya, ya. Kamu nggak bisa apa-apa. Contohnya, kamu tidak dinafkahi. Contohnya dia egois, ya. Selalu kamu yang salah. Selalu apa yang kamu lakukan itu di matanya salah, ya. Dia memporotinmu, memanfaatkan kebaikanmu. Jadi kalau yang tadi saya bilang ya, kalau kita merasa bahwa orang ini baik, pasti kita akan baik. Tetapi kalau dari sisi narsistik ya, dia merasa bahwa kamu baik itu adalah keuntungan bagi saya untuk bisa mengambil sesuatu dari dirimu. Dan kalaupun seandainya kamu sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, say goodbye, saya pergi. Dia hanya melihat dari sisi manfaat, ya, bukan dari sisi tenggang rasa atau toleransi. Jadi seperti gitu ya. Dia merasa bahwa kamu itu bisa dimanfaatkan sesuka hatinya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa wah dia dia begitu karena mungkin saya pernah salah. Memang kamu pernah salah, dan karena dalam artian pada saat kamu salah, dia tidak akan pernah memaafkan itu. Apalagi kalau kamu tidak mengikuti apa yang diinginkan. Nih kalau kita bicara dengan narsistik ya, tuh dia hanya mau menerima ya pemberian dari dirimu. Di sini ada Six of Cups ya. Menerima doang. Jadi contohnya, kamu kasih dia duit, dia akan bertahan. Kamu kasih dia makan, dia akan bertahan. Kamu kasih dia fasilitas, dia akan bertahan. Tetapi pada saat dia menginginkan sesuatu dari dirimu dan kamu tidak memberikannya, dia akan pergi. Tanpa melihat semua pemberian yang pernah kamu berikan padanya. Ya, ataupun mungkin kalau kondisinya kamu sudah nggak punya apa-apa, kamu dililit hutang, dia pergi aja. Padahal pada saat memakai uang itu ya, dipakai bersama. Tetapi kalau bayarnya, ya kamu sendiri yang tanggung. Saya nggak suruh kamu hutang kok. Atau bahasanya, saya nggak suruh kamu kasih saya kok. Jadi dia lihat dari sisi kalau dibilang manfaat dari dirimu saja, bukan dari apa yang pernah kamu kasih, kebaikan-kebaikan apa. Queen of Pentacles, karena dia mau merasa bahwa dirinya yang hebat. Harus dirinya, dan dirinya, tanpa melihat dari dirimu. Contoh, kalau ada anak kamu ya, dia sudah tidak nafkahi, santai-santai baik ya, dia cuma tahu bahwa yang penting saya happy, mau urus istri anak ya terserah, itu bukan urusan saya gitu. Kadang-kadang kamu mungkin orang-orang berpikir yang terkoneksi ya, mungkin kalau orang yang belum terkoneksi, belum merasakan, mungkin dia berpikir Kak Ica bicaranya nih terlalu mengada-ngada. Tetapi kalau orang yang sudah merasakan terkoneksi dengan NPD ya, pasti dia tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar ya. Jadi di sini saya mau memberikan edukasi kepada kamu untuk bisa lebih bahagia untuk diri sendiri tanpa mempersulit atau mengharapkan dia. Ya, mempersulit ini artinya pada saat kamu mau membuat dia berubah, akhirnya mungkin orang-orang lain yang dipersulit oleh kamu. Contohnya kamu sakit, akhirnya bukan dia yang merawat anak kamu, keluarga kamu, itu kan dipersulit. Kamu mempersulit orang lain karena apa? Kebodohan. Ya, dia merasa bahwa orang empati itu adalah orang yang bodoh, dan memang kamu betul. Kenapa? Betul bodoh menurutnya. Dan kalau kamu mau membuat si narsistik sembuh, itu salah satu hal yang bodoh. Kenapa? Karena dia merasa tidak sakit. Ya, tuh di sini ada Queen of Pentacles, di mana dia merasa bahwa inilah saya. Kamu melihat saya, ini ibaratkan dia tuh kayak macam lirikan matanya tuh ke samping ya. Kamu lihat saya dong. Saya ini star ya. Jadi dia mau dianggap itu sebagai orang yang hebat atas pencapaiannya. Contoh, kamu sama-sama dengan dia cicil rumah, kamu yang setengah mati bayar, dia yang bilang ini hasil keringat saya gitu. Jadi pokoknya semua dia, tanpa ada lihat dari dirimu, pengakuan dari dirimu. Ten of Wands, saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang sudah mungkin meninggalkan atau ingin meninggalkan ya si orang narsistik ini. Ya kalau memang kata hatimu mau meninggalkan ya silahkan ya, tapi bukan berarti saya suruh kamu cerai atau meninggalkan. No, itu ranah kamu sendiri, pribadi masing-masing. Di sini saya cuma bisa bilang bahwa kesehatan mental kita tuh penting. Bagaimana kita bisa hidup bahagia, bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat diri kita dan orang lain kalau diri kita tidak bahagia, diri kita terpuruk. Nah, ini tidak bisa. Jadi dari diri kita dulu. Kalau kamu mau menjadi seorang ibu atau ayah yang baik untuk anakmu, kamu harus sembuh dulu kan. Kamu harus kuat dulu kan. Bagaimana kamu sakit, baru kamu mau berjuang? Gak bisa. Orang sakit tuh perlu dirawat. Dan akhirnya kamu tertular sakit oleh dirinya. Ya. Di sini ada yang mau pergi meninggalkan, ya. Jadi seperti gitu, ya.
harus bisa lebih up, lebih enjoy, lebih happy untukmu supaya kamu bisa waras gitu. Kalau kamu nggak waras, bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang baik? Ya, dan saya lihat di sini dia memandangimu ya dari kejauhan, Four of Cups, dimana dia mau mencari kelemahanmu. Karena orang-orang NPD ini ya, kalau kamu ibaratkan dia tahu bahwa kamu masih mempunyai sesuatu ya, dia akan datang tetap untuk bisa bagaimana cara supaya menipu daya kamu untuk bisa tetap bersama. Tapi kalau kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia pergi, bye gitu ya. Dia lihat mau mencari kelemahanmu, dia ingin datang kembali padamu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu sekarang sudah lebih up, ataupun mungkin kondisinya sudah baik-baik saja. Dia mau menghancurkanmu dengan cara apa? Datang lagi masuk dalam hidupmu untuk apa? Untuk menghancurkanmu. Ini orang dendam ya, ini orang dendam. Kenapa? Karena ibaratkan gini, kalau kamu menang ya, saya akan menghancurkanmu kalau kamu bahagia. Dan cara membuat dia emosi itu adalah tidak ingin melihat atau menderita, itu adalah dia tidak ingin melihat kamu bahagia, sehingga dia mau datang bagaimana caranya supaya kamu tidak bahagia nih ya. Dia mau datang dan di saat dan waktu yang tepat untuk bisa menghancurkanmu lagi. Dia mau mencari titik kelemahanmu tuh apa ya. Tuh di sini ada Six of Swords, dimana dia berusaha untuk mencari cara untuk bisa menaklukkan hatimu lagi, entah dengan kebaikan palsu, entah dengan pemberian hadiah-hadiah palsu untuk bisa kamu tahu bahwa oke, mungkin dia hilaf kemarin dan mungkin saya harus bisa memberikan kesempatan lagi ya, karena kemarin mungkin dia hilaf dan sekarang dia mau berubah ya, padahal sebenarnya tidak. Dia ingin mengambil sesuatu dari dirimu dan mau membuatmu menderita lagi ya. Ini kan orang ini itu penuh dendam ya. Orang penuh dendam hampir mirip-mirip psikopat ya. Tetapi kalau psikopat kan terlalu sampai membunuh. Kalau ini tidak, dia akan membunuhmu secara halus di mental. Ya, jadi contohnya ya, dia akan menghasut supaya kamu tidak disenangi sahabat-sahabat atau keluarga ya. Suka cerita-cerita orang yang cerita-cerita kamu yang enggak jelas di orang lain. Terus ya menghasut, seakan-akan kamu harus berdebat dan bertengkar dengan orang lain, di mana orang itu harus berada di kubunya ya. Dia pendiam-pendiam tetapi dia licik, jadi hati-hati. Oke, berikutnya di sini ada Six of Pentacles, di mana harus seimbang. Semesta mau sampaikan kepada kamu, antar hati dan logika kamu tuh seimbang. Kamu terlalu empati, makanya sering dibodoh-bodohi atau dimanfaatkan. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu, hatimu ya harus pakai logika juga. Kenapa kamu bisa dibodoh-bodohi? Karena kamu terlalu lugu. Karena juga kamu terlalu polos, seakan-akan menganggap orang itu baik semua. Padahal kalau orang baik, kita oke, tidak jadi masalah. Tapi kalau orang sudah jahat sama kita, berarti kita memberikan pemaafan. Tetapi kita nggak usah dekat-dekat mereka lagi. Kenapa? Karena kita kan belajar dari pengalaman kita. Kalau kamu dekat-dekat mereka lagi, ya siap-siap saja dipermainkan. Jangan marah sama semesta atau marah pada diri sendiri atau begini-begini macam-macam. Ya. Kamu yang harus bisa mengambil alih untuk dirimu sendiri, ya. Tuh. Sama ya. Ada timbangan justice ya. Dia juga lebih mementingkan harta, keuntungan dibandingkan perasaan. Jadi kalau kamu di sini memberikan semua yang terbaik ya, kalau dia di sini harus bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, jadi kebaikanmu itu adalah satu prestasi buat dia atau keuntungan buat dia ya, untuk kalau bersamamu. Tetapi kalau seandainya kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia pergi. Jadi ada beberapa yang bertanya kepada saya, Kak Ica, bisa nggak dia sembuh? Nggak bisa, dia merasa tidak sakit kok. Kecuali kalau dia mau disembuhkan, dia nggak merasa sakit. Jadi macam contoh, kamu pergi bawa dia ke psikiater ya, atau pergi bawa dia ke psikolog, dia malah menuduhmu kamu yang gila. Kamu kenapa menuduh saya orang gila? Karena dia merasa tidak gila, bukan tidak gila juga. Kalau gila kan dalam tanda kutip ya, tapi memang ini tidak gila dalam tanda kutip di grade B ya, atau ada beberapa grade, tetapi saya lihat di sini maksimal kalian dominan itu grade B ya. Jadi yang terkoneksi dengan orang yang biasa aja, tapi tekanan mentalnya sangat luar biasa ya. Kalau mau dibilang dia harus pergi ke psikolog, tetapi kan dia merasa tidak sakit. Jadi untuk ke psikolog dia tidak bisa menerima sugesti-sugesti dari orang. Karena dia merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat.
Jadi percuma aja kamu menolong orang yang tidak mau sembuh gitu. Ngapain? Bikin habis di waktu kamu. Kamu hanya menghabiskan waktumu untuk tidak bahagia, hanya untuk stres dan dihakimi oleh orang lain. Karena dia ini orangnya benalu. Ya, dia ini orangnya benalu. Ya, jadi kamu harus berpikiran waras. Jangan sampai hatimu itu ditipu daya dia. Kita harus belajar dari kesalahan kita di masa lalu, kita belajar dari pengalaman kita di masa lalu. Jangan sampai begitu terus. Buatlah dirimu bahagia, supaya kamu bisa membahagiakan orang lain. Kalau dirimu tidak bahagia bersamanya, kenapa kamu harus bisa bertahan dengan dirinya? Kalau kamu tidak bahagia kan berarti hatimu menolak. Walaupun pikiranmu, tidak kok, bisa kok. Tapi ingat, suara hati suara semesta, suara hati suara Tuhan. Kalau kamu bersama orang ini tidak nyaman, berarti pikiran alam bawah sadarmu atau hatimu itu menolak. Entah dalam pekerjaan, entah dalam dengan sahabat, dengan siapapun, apalagi dengan pasangan. Jadi seperti gitu ya. Jadi untuk koneksi NPD ya, berhati-hatilah dengan orang-orang seperti begitu. Dikarenakan mereka mempunyai tipu daya. Dan jangan sampai kamu terjerat atau masuk dalam perangkapnya. Jangan sampai nanti sudah masuk baru kamu menyalahkan ini itu ya, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Sayang ya, kasihan dirimu. Kamu sudah terpuruk, dirimu lagi menjudge dirimu, kasihan. Kamu harus menyayangi dirimu, bukan menjudge dirimu, bukan menghakimi dirimu, kasihan. Jiwamu itu kan beda, ragamu tuh beda. Ini dua kategori yang berbeda, dua karakter yang berbeda. Di mana jiwamu itu adalah perasaanmu, di mana tubuhmu nih adalah fisik kamu, yang mana dia tekan mentalmu. Bukan dia langsung membunuhmu secara tajam pakai pisau atau apa, no, tetapi dia mental dengan kata-kata, tindakan, bahkan dia menyerang kamu dari sisi orang-orang terdekat kamu untuk bisa membuatmu sakit hati, marah dan macam-macam. Ini orangnya licik. Karena apa? Kebahagiaan dia adalah kehancuranmu. Dia mau kamu hancur. Jadi kalau kamu mau dia menderita, caranya ya harus kamu berbahagia, harus kamu sukses. Intinya seperti gitu ya. Dia mencegah kamu sukses ya. Karena dia mau dia bahagia dengan cara kamu menderita. Nah, jadi sekarang kamu pilih siapa? Kamu yang menderita atau dia yang menderita? Intinya seperti itu. Bukan berarti kita bicara membalas ya, kamu tidak membalas, cuman kan kamu lebih self love. Setelah kamu self love ya dia menderita sendiri, bukan kamu nggak buat dia menderita, kok dia menderita sendiri. Kenapa? Karena dia melihat kamu sukses. Jadi kamu sayangi dirimu, cintai dirimu, seperti gitu ya. Harus waras ya. Semesta memberikan kita pikiran, akal sehat itu untuk dipakai ya, bukan malah dibodoh-bodohi gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksi kamu ya, semoga resonate. Dan untuk koneksi lainnya di sini ya, koneksi inisial, saya sudah menarik energi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kita lihat huruf-huruf apa aja. Oke, yang pertama ada huruf G, ada T, ada D, ada A, P, V, I, U, R, L, B, C, Y, W, P, M, A, E, H, dan J ya. Oke, itu dari inisial ya. Dimana itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.